mas selalu bersyukur, sebab cintaku padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari pada saat ini saya ajak semua jemaat Tuhan untuk sama-sama menyembah Tuhan, karena kita percaya kita mempunyai Tuhan Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita, walaupun apapun situasi yang kita alami pada saat ini, Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita, karena Dia selalu menolong kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku dapat dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sama-sama kita katakan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, katakan Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku dapat dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari dengan segenap hati kita katakan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, karena Dialah kekuatan. Engkaulah kuat
pertolongan, pertolongan ku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Katakan kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu ya Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa, sehingga kami diberi kesempatan untuk kami datang bersama-sama, untuk kami memuji dan untuk kami menyembah-Mu Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, terus ada bersama-sama dengan kami, agar kami Tuhan dapat mempersiapkan diri kami untuk kami mendengar firman Tuhan. Ini doa kami, hanya di atas dan nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti lagu mengatakan tadi, ku mau bersyukur kepada Tuhan sebab kebaikannya, kemurahannya, kasih setianya. Dan mari kita membuka di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 hingga ayat 44 yang berkata demikian. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Masias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyurlah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masdullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudaraku, di dalam pembacaan sebentar tadi, saya ingin membawa kita dengan suatu tema, Yesus sahabat terbaik. Yesus sahabat terbaik. Kemanapun kita pergi, kita menemukan orang-orang yang dalam kesepian. Mereka berusaha untuk mencari sahabat terbaik bagi kehidupan mereka. Dan kita dapat melihat dalam Amsal pasal 18 ayat 24 juga berbicara tentang sahabat yang baik, yang lebih karib. Sahabat yang lebih karib daripada saudara sendiri. Memang setiap orang di muka bumi ini mencari sahabat yang paling memahami mereka. Tapi bersyukur melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita menemukan seorang sahabat yang namanya Yesus yang kita dapat miliki. Yesus sahabat terbaik yang dapat saudara dan saya miliki. Amin, saudaraku. Pertanyaannya sekarang, sifat-sifat apakah yang dimiliki oleh Yesus sehingga memenuhi syarat-syarat untuk menjadi sahabat terbaik saudara dan saya? Dan tidak dapat diragukan di dalam pembacaan sebentar tadi, bahwa Yesus telah memenuhi syarat tersebut sehingga dia layak dan dia satu-satunya yang menjadi sahabat terbaik Anda dan saya. Ayat-ayat yang kita baca sebentar tadi menyatakan 3 sifat yang Yesus miliki yang memenuhi syarat menjadi sahabat terbaik bagi Anda dan saya. Kita melihat satu persatu di dalam ayat 3 sampai ayat 5 mengatakan bahwa Yesus adalah sahabat terbaik yang penuh kasih. Mengapa dikatakan Yesus menjadi sahabat terbaik yang penuh kasih?
Karena waktu Marta menyuruh orang untuk berjumpa dengan Yesus, memberitahu tentang kabar di mana Lazarus sedang sakit tenat, dan mereka berkata kepada Yesus, Lazarus yang engkau kasihi sedang sakit. Saudaraku, mengapa mereka mengungkapkan kata Lazarus yang engkau kasihi? Saudaraku, ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar adalah pribadi yang penuh kasih. Dan dia adalah sahabat terbaik bagi Lazarus, bagi Marta, bagi Maria, bagi Anda, bagi saya hari ini dan selama-lamanya. Mengapa dikatakan demikian? Sebab dia mencintai setiap pribadi kita masing-masing dalam keberadaan apapun. Dia adalah pribadi yang benar-benar mencintai engkau, mengasihi engkau, dan dia penuh kasih selama-lamanya. Tidak pernah berubah kasihnya kepada saudara dan saya. Sama seperti kasihnya kepada Lazarus yang memang dikasihi olehnya. Keluarga adik-beradik ini dikasihi oleh Yesus. Dan setiap pribadi kita juga dikasihi oleh Yesus. Dan Yesus memang adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi saudara dan saya, mengasihi setiap pribadi kita. Tidak berubah kasih setia Tuhan kepada saudara dan saya. Dan hal ini dibuktikan di dalam firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi. Haleluya, saudaraku. Tetapi pertanyaannya, mengapa waktu dia mendengar berita bahwa Lazarus sedang sakit tenat, dia sengaja, kata firman Tuhan, sengaja menunda waktu. 2 hari penundaan untuk melawat Lazarus yang sedang sakit. Dia sengaja, kata firman Tuhan. Mengapa? Perkara ini saudara dan saya perlu faham. Walaupun kita melihat Yesus penuh kasih sayang kepada saudara dan saya, kepada Lazarus, Marta, Maria, dan kepada setiap manusia di muka bumi ini, setiap orang. Tetapi suatu perkara yang kita perlu fahami, bahwa Yesus mengizinkan sesuatu malapetaka, mengizinkan sesuatu perkara yang kita alami pada saat ini, penderitaan dan sebagainya, sakit penyakit, dia mengizinkan perkara tersebut. Tujuannya untuk apa, saudaraku? Supaya saudara belajar untuk mempercayai dia, supaya saudara belajar untuk melihat mukjizat Allah dinyatakan dalam kehidupanmu. Itulah perkara yang kita perlu lihat. Yesus benar-benar penuh kasih, mengasihi Lazarus, mengasihi engkau, mengasihi saya, mengasihi orang percaya, mengasihi setiap manusia. Tetapi suatu perkara, dia sengaja, dia mengizinkan perkara yang kita tidak mau berlaku dalam kehidupan kita. Tujuannya supaya Anda belajar percaya kepada Tuhan, belajar bergantung kepadanya, belajar berharap kepadanya, belajar untuk menyerah diri kepadanya, belajar untuk berserah penuh kepadanya. Pergantungan penuh. Tuhan mau, memang Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan dia mengizinkan sesuatu itu berlaku sama seperti terjadi kepada Marta dan Maria. Walaupun Lazarus sedang sakit, Yesus sengaja. Perkataan sengaja inilah yang akan membuat kita kadang-kadang tidak memahami bahwa tujuan Tuhan dalam sesuatu perkara dalam kehidupan kita bukan menindas kita, bukan menyiksa kita, bukan membiarkan kita. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan segala sesuatu yang diizinkan Tuhan berlaku dalam kehidupan kita bertujuan demi kebaikan kita. Di ujungnya kebaikan kita, demi kebaikan kita. Tidak ada sesuatu rancangan Tuhan yang tidak baik bagi saudara dan saya. Demikian juga kisah ini menyatakan bahwa benar-benar Tuhan mau melakukan sesuatu perkara, tetapi dia membiarkan itu berlaku dalam suatu masa di mana dia sengaja. Saudaraku, bila kita merasa bahwa Tuhan itu sepertinya sengaja, sepertinya membiarkan sesuatu berlaku dalam kehidupan kita. Mungkin kita rasa bahwa selama ini dan Anda sedang mengalami sakit penyakit yang memang saudara benar-benar risau dan takut menghadapinya. Bahkan mungkin ada yang meninggal, saudara kita yang meninggal, bergumul dalam pergumulan-pergumulan hidup. Sepertinya tidak ada jawaban datang pada masa yang kita perlukan, pada masa yang kita harapkan. Tetapi lihat baik-baik, Yesus sengaja tujuan supaya Anda belajar percaya. Itulah satu-satunya tujuan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Bila Tuhan melakukan pada waktu, pada masa yang tepat, maka Tuhan Allah Bapa dimuliakan dalam setiap apapun yang berlaku. Dengan itu saudaraku, bila Anda melihat hari ini dalam teks ini bahwa benar Tuhan mengasihi Lazarus, tetapi dia menunda waktu 2 hari.
Tetapi dalam perkara ini saudaraku, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dalam, lebar, panjang, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tidak dapat diukur. Kasihnya sangat dalam, kasihnya sangat lebar, sangat tinggi. Dan saudara tidak perlu ragu-ragu terhadap pemeliharaan Tuhan, terhadap kasihnya. Sebab dia adalah kasih adanya. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Dan dia adalah kasih adanya yang mengasihi saudara selama-lamanya. Amin saudaraku. Alangkah indahnya mempunyai sahabat yang pengasih seperti Yesus. Tetapi tidak cukup kalau kita tahu sifatnya sebagai Tuhan yang penuh kasih. Tapi kita perlu lihat juga sifatnya yang diceritakan dalam ayat 21 hingga 36 mengatakan, Yesus adalah sahabat yang penuh pengertian. Saudaraku, berbicara tentang pengertian, memahami sedalam-dalamnya perasaan kita, situasi yang kita lalui. Yesus memang benar-benar penuh pengertian terhadap situasi yang dilalui oleh Marta dan Maria. Bila Yesus menunda 2 hari, ternyata Lazarus telah meninggal. Dan bila diceritakan kepada Yesus bahwa Lazarus sudah meninggal, Yesus berkata, dia tidak meninggal, tetapi dia tertidur. Murid-murid mengatakan kepada Yesus, kalau dia tertidur, dia akan bangun. Tapi Yesus berkata kepada mereka dengan terus terang bahwa Lazarus sudah mati. Tetapi bersyukur karena saya tidak hadir pada masa itu, supaya Tuhan dimuliakan, supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Dan bila mereka pergi, lalu Marta mengetahui bahwa Yesus sedang menuju ke tempat mereka, ke kampung mereka. Marta pergi dan bertemu dengan Yesus, dan Marta berkata, Tuhan, jikalau Engkau ada di sini dengan kami, maka adik kami Lazarus tidak akan mati. Apa kata Yesus? Lazarus akan hidup semula. Lazarus akan bangkit. Lalu Marta berkata, saya tahu bahwa Tuhan akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bila orang mati dibangkitkan pada akhir zaman, saya percaya bahwa dia akan dibangkitkan. Tapi Yesus berkata, akulah kebangkitan itu. Dan bila Yesus berkata, akulah kebangkitan itu, dan setiap orang percaya yang percaya kepadaku tidak akan mati, dia akan hidup selama-lamanya. Saudaraku, bila Yesus menyatakan, mengungkapkan, menjelaskan, menerangkan bahwa dia adalah kebangkitan, maka Marta berkata, ya Tuhanku, saya percaya Engkau adalah Mesias, anak Allah. Sewaktu itu iman Marta bangkit semula untuk mempercayai Yesus yang sedang berbicara kepadanya, bahwa Yesus adalah kebangkitan, memahami penderitaan, duka cita yang sedang dia lalui. Tapi bila Yesus berkata, aku adalah kebangkitan, imannya timbul, dan dia terus beredar dari situ. Dan dia pergi berjumpa dengan adiknya yang ada di rumah, yaitu Maria. Dan dia berbisik dalam telinga Maria, menyatakan bahwa Yesus memanggil Maria. Sehingga Maria langsung berdiri dan beredar. Dan bila dia sedang beredar, orang Yahudi berpikir bahwa Maria akan ke kubur untuk meratapi Lazarus yang ada dalam kubur. Dan bila Maria sudah mendekati Yesus di tempat mana Marta menjumpai Yesus, lalu tersungkurlah Maria di kaki Yesus, kata firman Tuhan. Lalu dia berkata, jikalau Engkau ada dengan kami, adik kami Lazarus tidak akan mati. Sama perkataan yang dipakai oleh Marta kepada Yesus waktu bertemu dengan Yesus. Tetapi Yesus berkata, dia akan bangkit. Yesus berkata dia akan bangkit. Dan Yesus berkata, di mana kamu letakkan dia? Lalu mereka berkata, Yesus, dia sudah berada dalam kubur selama 4 hari dan dia sudah berbau. Saudaraku, di dalam ayat ini juga, bagian ini juga menyatakan bahwa hati Yesus masul,
terharu apabila mendengar apa yang disebut oleh Maria kepadanya, yang disebut oleh Marta kepadanya. Hati Yesus merasa bersedih. Ada dua perkara. Yesus rasa terharu, kemarahan terhadap akibat dosa itu kematian. Begitu Yesus memarahi kuasa maut, begitu Yesus tidak suka dengan kuasa maut tersebut, Yesus mau menyatakan kuasanya di atas kuasa maut tersebut. Kedua, dia juga merasa sedih sebab dia tahu perasaan Marta, Maria, bahkan orang-orang Yahudi yang mengikuti kedua mereka ini. Perasaan sedih Yesus ini benar-benar terjadi. Mengapa? Sebab dia mengerti. Dia sangat memahami perasaan mereka yang sedang berduka cita. Saudaraku, kita memiliki sahabat yang paling mengerti di dalam kehidupan saudara. Saat Anda melalui suatu situasi dalam keadaan berduka cita, bersedih, menangis, mempunyai berbagai-bagai pergumulan yang sangat berat seperti mana Marta dan Maria, Yesus mengerti, memahami situasimu. Dia tidak pernah menutup matanya untuk tidak melihat dan tidak memperhati. Dia adalah sahabat yang terbaik, yang memperhatikan setiap situasimu, setiap keadaanmu. Dia mengerti lebih dalam. Di dalam dirimu, apapun yang tersembunyi, yang tidak orang lain nampak. Pergumulan masalah yang kau alami sekarang ini. Yesus adalah sahabat terbaik yang mengerti masalah hidupmu. Yesus dikatakan menangis. Saudaraku, lihat baik-baik. Bila dia melihat Marta dan Maria dan orang ramai, Yesus menangis. Saudaraku, Anda mungkin berpikir Yesus tidak akan menangis, tidak akan turut merasa sedih, tidak akan merasa berduka cita, tidak akan merasa perasaan sedih Anda. Saudaraku, bila Anda berpikir bahwa Yesus tidak akan merasa sedih dan menangis melihat situasi yang engkau lalui, tidak. Itu tidak benar. Yesus benar-benar sedang memperhati engkau seperti mana dia memperhati Marta, Maria, dan orang Yahudi yang sedang bersedih, berduka cita. Dia memahami situasimu pada hari ini. Percaya kepada Yesus sebagai sahabat yang terbaik, sahabat yang mengerti situasimu. Serah seluruh hidupmu kepadanya. Setiap pergumulanmu, setiap masalahmu, engkau nyatakan kepadanya. Dia memahami apa yang sedang engkau lalui pada saat ini. Dia tidak membiarkan engkau berjalan sendiri. Malah dia mengatakan dan berjanji bahwa dia akan memberi Anda suatu jalan kelepasan, kemenangan di atas segala situasi yang Anda lalui. Saudaraku, percayalah bahwa Yesus benar-benar mengerti. Dia sangat mengerti. Dia sangat memahami. Istrimu tidak akan memahami engkau sepenuhnya. Suamimu tidak akan memahami engkau sepenuhnya. Adik-beradikmu tidak memahami engkau sepenuhnya. Saudara maramu tidak akan memahami engkau sepenuhnya. Kawan-kawanmu tidak akan pernah memahami engkau sepenuhnya. Tetapi pribadi yang memahami setiap apa yang ada di dalam pikiran, di dalam hatimu adalah Yesus. Dan Yesus inilah sahabat terbaik yang mengerti setiap persoalan. Sehingga dia menangis. Dia menangis, saudaraku. Perhatiannya kepadamu luar biasa. Dan itu, jangan merasa bahwa engkau sendirian. Jangan merasa bahwa engkau tidak ada lagi orang yang boleh membantu engkau. Tidak ada lagi orang yang boleh memahami engkau. Yesuslah pribadi dan sahabat yang terbaik bagi hidupmu. Engkau harus datang kepadanya, sujud di hadapannya, di kakinya seperti Maria. Walaupun ungkapan Marta dan Maria, sepertinya mereka hilang harapan. Mengatakan sekiranya engkau ada di sini, jikalau engkau ada di sini, dia tidak akan mati. Saudaraku, mungkin Anda berkata, mengapa Tuhan membiarkan situasi yang sedang saya alami ini, gumuli ini berlaku dalam kehidupan? Percayalah, seperti mana kasih-Nya tidak pernah berubah. Walaupun dia menunda waktu 2 hari penundaan. Dan sekarang ini, situasi kematian yang sedang berlaku, masih Tuhan menaruh perhatian, masih Tuhan menaruh kasih sayang-Nya penuh kepada saudara dan saya. Dan itu saudara dan saya harus mempercayai sahabat yang paling baik dan terbaik
yang namanya Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Saudaraku, kalau kita melihat sifat yang pertama, Yesus penuh kasih. Yang kedua, Yesus penuh pengertian. Tidak cukup, saudaraku, tapi satu sifat Yesus yang kita perlu tahu dalam bagian ini, di dalam ayat 37 hingga 44 menyatakan sifat Yesus yang ketiga ini adalah Yesus adalah sahabat yang berkuasa. Amin. Yesus sahabat yang berkuasa. Amin. Saudaraku, bila Yesus melihat Marta dan Maria dan orang Yahudi yang mereka mengatakan sebentar tadi bahwa Lazarus sudah mati 4 hari dan dia sudah berbau, Yesus berkata, "Di mana kamu letakkan?" Mereka menunjukkan kubur Lazarus, dan ternyata kubur itu tutupi dengan batu. Saudaraku, Yesus berkata, "Bukalah, pindahkanlah batu tersebut." Mereka berkata, "Yesus, dia sudah 4 hari di dalam dan dia sudah berbau." Menurut tradisi rabi, menurut tradisi sebuah tafsiran, mengatakan dalam 3 hari selepas kematian, jiwa orang itu masih berada di sekitar mayatnya. Tapi bila 4 hari, dia sudah tidak ada di situ lagi. Itu tradisi, tafsiran. Dan saya dengar juga ada kepercayaan budaya-budaya kaum-kaum yang ada di Sabah Sarawak. Ada juga mempercayai perkara tersebut. Tapi saudaraku, apapun keadaan, apapun tradisi, apapun kepercayaan, bila mereka mengatakan kepada Yesus, 4 hari dia sudah berada di situ, dia sudah berbau. Tetapi Yesus berkata, "Percayalah apa yang saya katakan kepada kamu, bahwa akulah kebangkitan itu." Dan dia berkata kepada mereka, "Bukakanlah, alihkanlah batu tersebut." Saudaraku, mengapa Yesus meminta mereka mengalihkan batu? Padahal dia berkuasa untuk melakukan sesuatu perkara, bahkan memindahkan batu itu dengan kuasanya sendiri. Tapi Yesus meminta mereka mengalihkan batu itu. Berarti ada hal yang perlu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan manusia ini perlu lakukan bagian kita. Baru Yesus boleh melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Saudaraku, bila mereka mengalihkan batu itu, lalu Yesus menengadah ke langit. Dia berkata, "Bapa, saya bersyukur karena saya ada di sini. Dan karena ramai orang yang berkumpul di tempat ini, maka saya minta kepada Bapa supaya Bapa menyatakan kuasa-Mu, supaya mereka semua ini dapat percaya kepada Engkau yang mengutus aku ke muka bumi ini." Lalu Yesus berkata, "Lazarus, keluarlah." Maka Lazarus keluar dari kubur tersebut. Lazarus keluar dengan dibaluti kain kapan, mukanya dibaluti. Dan Yesus berkata, "Bukakanlah kain tersebut dari seluruh tubuhnya, dari mukanya, dan biarkanlah dia pergi." Saudaraku, mukjizat terjadi, kuasa besar terjadi, kuasa ajaib terjadi. Mengapa, saudaraku? Sebab Yesus adalah sahabat yang penuh kuasa, yang berkuasa di atas seluruh alam semesta ini, berkuasa di atas kematian, di atas maut. Dia membangkitkan Lazarus, saudaraku. Itu merupakan perkara yang luar biasa. Sebagai sahabat yang sangat baik dan terbaik, dia berkuasa di atas semua situasi, keadaan apapun yang engkau lalui. Tapi saudaraku, Anda dan saya harus melihat, dia berkuasa karena dia memang Allah yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang menciptakan segala isi alam ini, bahkan memberi nafas kepada setiap manusia. Dia berkuasa untuk mengambil, dia berkuasa untuk memberi. Saudaraku, perkara yang perlu kita lihat dan jangan lupa adalah bila Anda dan saya mau Yesus berkuasa, Yesus bekerja melakukan mukjizatnya, ada syarat-syarat yang perlu Anda ikuti. Saudaraku, syarat yang perlu Anda ikuti adalah
Yang perlu kita ikuti adalah bila Yesus menyuruh, alihkanlah batu itu. Saudaraku, tanpa kita mengalihkan batu itu, bila kita berlengah, bila kita tidak mau mengikut, dan kita hanya percaya kepada kuasa Tuhan, maunya Yesus saja melakukan semua perkara tanpa melibatkan kita, saudara mungkin akan terlewat akan mukjizat Tuhan. Mungkin tidak akan mengalami mukjizat Tuhan. Tuhan meminta sesuatu kadang-kadang dalam kehidupan kita sebagai syarat untuk membuktikan bahwa kita benar-benar percaya kepadanya. Dan syarat itu adalah bila Tuhan menyuruh melakukan sesuatu, Anda harus melakukannya. Dan bila mereka melakukannya, mengalihkan batu tersebut, lalu di situ Yesus menyatakan kuasanya, kebangkitan Lazarus terjadi. Saudaraku, mungkin ada hal-hal yang perlu dialih dari kehidupanmu, dialih dari hatimu, dialih dari hidupmu, dialih dari situasimu, dialih dari cara berpikirmu, dialih dari cara pemahamanmu sendiri. Perkara-perkara yang sudah terbiasa di dalam kehidupanmu, yang engkau menganggap bahwa inilah keadaannya, inilah situasinya, tidak dapat diubah lagi. Tetapi bila engkau mendengar firman Tuhan, bila Yesus mengatakan alihkanlah batu itu, bila Anda mengalihkan penghalang mukjizat Tuhan itu, keraguan mungkin, ketidakpercayaan mungkin, ketidaktaatan mungkin, bila Anda menaati apa perintah Tuhan, maka mukjizat terjadi. Dengan itu Yesus Kristus adalah sahabat terbaik yang akan melakukan mukjizat dalam kehidupanmu. Banyak mukjizat yang Yesus lakukan dengan kerjasama, maksudnya dengan perbuatan, dengan tindakan kita sebagai manusia. Yang kita dapat lihat bila Yesus berada di bait Allah dan dia berkata kepada Petrus, siapa yang harus membayar cukai bait Allah? Tapi Yesus berkata kepada Petrus, demi untuk tidak menyinggung, menjadi batu sandungan kepada mereka, engkau pergi ke danau, engkau pancing, engkau dapat ikan yang pertama itu, engkau buka, engkau dapat 4 dirham di dalam mulut, dan engkau bawa dan engkau bayar untuk kita. Saudaraku, Yesus boleh melakukan mukjizat, tapi dia tidak mau membiarkan kita hidup dengan sepertinya magic, supaya segala-galanya beres. Hanya Tuhan melakukannya. Tapi Tuhan mau tindakan saudara. Imani firman-Nya, Anda lakukan apa yang dia perintah, maka terjadi seperti mana Petrus mengimani, mempercayai kata Yesus, dia memancing dan dia mengambil 4 dirham dari mulut ikan yang pertama yang dia pancing. Bahkan waktu perkawinan di Kana, waktu ibu Yesus, Maria menyatakan kepada Yesus bahwa mereka kehabisan air anggur. Dan bila Maria mengatakan kepada para pelayan, apa yang dia katakan kepada kalian, kalian ikut. Dan bila mereka mengikut apa yang Yesus katakan, maka mukjizat terjadi. Saudaraku, syarat itulah yang perlu ada dalam kehidupanmu, kehidupan saya, kehidupan orang percaya untuk mengalami mukjizat dan kuasa Tuhan. Bila Anda mengikut apa yang Tuhan katakan, maka Anda dapat melihat kuasa dan mukjizat Tuhan terjadi seperti mana Lazarus dibangkitkan disebabkan mereka mengikut apa yang Tuhan suruh. Perintah yang Tuhan suruh mengalihkan batu tersebut. Saudaraku, mungkin juga dalam kehidupan kita secara financial, di mana Tuhan meminta kita untuk memberi. Itu pun suatu perintah yang perlu kita ikut. Di dalam Maleakhi mengatakan, beri kepada rumah perbenaran Tuhan, maka Tuhan membuka tingkap-tingkap surga untuk memberkati engkau. Tapi jika kita tidak mengikuti syarat, tidak mengikuti perintah Tuhan ini, maka jelas menyatakan sebenarnya bahwa kita tidak mengasihi Tuhan, tidak mengikuti perintahnya, tidak hidup dalam firman-Nya, tidak hidup dalam kebenarannya. Tapi bila engkau dan saya melakukan apapun perintah Tuhan sebagai syarat untuk mengalami mukjizat Tuhan, kita harus melakukannya. Demikian yang berlaku di dalam kisah ini, di mana mereka mengalihkan batu tersebut, Yesus melakukan mukjizat sehingga Lazarus keluar. Saudaraku, maukah engkau mengalami mukjizat Tuhan? Mukjizat itu berlaku setiap masa di dalam kehidupanmu. Setiap waktu Tuhan mau melakukannya. Tuhan seperti mana yang kita sebut sebentar tadi, bahwa dia adalah sahabat yang terbaik. Mengapa? Disebabkan dia adalah sahabat yang penuh kasih. Kedua, dia adalah sahabat yang penuh pengertian. Dan yang ketiga, sahabat yang memiliki kuasa untuk melakukan mukjizat. Hanya suatu perkara yang perlu. Bila Anda melihat bahwa sesuatu keadaan yang berlaku dalam kehidupanmu sepertinya penundaan, jangan kurangkan imanmu. Jangan Anda meragukan kepercayaanmu kepada Tuhan. Jangan meragukan kuasa Tuhan. Jangan mengabaikan firman Tuhan. Jangan mengabaikan masa-masa ibadahmu dengan Tuhan, saat teduhmu dengan Tuhan.
Engkau harus makin bertekun, makin bersungguh-sungguh mempercayai Dia. Kalaupun tidak ada mukjizat, engkau tidak perlu takut. Engkau tidak perlu menyangkal Tuhan. Tapi Tuhan menunda waktu demi untuk kebaikan engkau. Demi meneguhkan imanmu. Demi membuat engkau lebih mempercayai Tuhan Yesus. Dan bila Dia melakukan pada masa yang paling tepat, maka engkau akan bersuka cita, akan bergembira, akan bersyukur, sebab mujizat itu nyata dalam kehidupanmu. Amin, saudaraku. Tuhan itu sangat-sangat luar biasa menjadi sahabatmu pada hari ini. Bila engkau mengalami sesuatu keadaan, datang kepada Yesus. Jangan tunda masa. Datang kepadanya, berseru kepadanya, minta pertolongan kepadanya. Dan bila Yesus meminta sesuatu kepadamu untuk engkau lakukan, biarlah kiranya engkau singkirkan segala hal-hal yang menghalang kuasa Tuhan berlaku dalam kehidupanmu. Mungkin dosamu, mungkin dosa saya, mungkin dosa setiap orang yang percaya, yang menjadi penghalang kuasa Tuhan berlaku. Kita singkirkan itu, kita alihkan itu, kita buang itu, dan kita biarkan kuasa Tuhan berlaku dalam kehidupan setiap pribadi kita. Amin, saudaraku. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan mengambil tempat dalam kehidupanmu, supaya kebenaran ini akan benar-benar berbicara langsung dalam hidupmu, dalam hatimu, dan engkau tidak perlu mengeraskan hati. Saya tidak perlu mengeraskan hati. Orang percaya tidak perlu mengeraskan hati, dan harus mengakui kebenaran firman Tuhan ini tentang kuasa Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang pengertiannya yang sangat mengerti tentang siapa engkau, dan Dia mau menolong engkau, dan Dia adalah sahabat yang terbaik dalam kehidupanmu. Haleluya, saudaraku. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terpujilah namamu Bapa, di mana kami belajar tentang sifat-Mu, di mana Engkau penuh kasih sayang, di mana Engkau penuh pengertian, dan di mana Engkau punya kuasa untuk melakukan mukjizat. Tentu Bapa, biarlah setiap pribadi kami di dalam gereja SIB Seraman, bahkan umat Tuhan di seluruh dunia, melihat tentang betapa Tuhan itu luar biasa. Kalaupun penundaan berlaku, tapi Engkau melakukan mukjizat-Mu pada waktu yang tepat, sehingga kami dapat melihat bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sebenarnya. Engkau begitu setia, Engkau begitu mau menolong kami, bahkan Engkau sedia menolong kami, dan Engkau selalu menolong kami. Tentu Bapa, biarlah iman kami benar-benar diletakkan kepadamu, bergantung penuh kepadamu, seperti Marta dan Maria, adik-beradik ini. Pada awalnya mereka meragukan tentang siapa Engkau, tapi Engkau sebenarnya adalah kebangkitan. Dan Engkau berkata, setiap orang yang percaya kepadamu tidak akan mati lagi, tetapi hidup selama-lamanya. Biarlah kiranya iman kami benar-benar berdiri teguh kepadamu, dan dibangun di atas firman-Mu, dan kami tidak akan goyah di dalam situasi apapun yang kami lalui. Terima kasih Bapa, sebab Engkau luar biasa baik. Terima kasih Yesus, sebab Engkau melakukan mukjizat-Mu. Dan terima kasih Roh Kudus, sebab Engkau menyertai kami selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa.